hari dalam diri seseorang, sering muncul beragam permasalahan tentang masa depan mereka, khususnya karir ke depan, karena merupakan sebuah kebutuhan pokok untuk memperoleh pengakuan sosial dan keluarga serta ekonomi tentunya. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Nah, proses manajemen karir ini mencakup konsep kesadaran diri, eksplorasi karir, koneksi, dan juga proses belajar. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses investasi untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Oke sobat, manajemen karir terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata manajemen dan kata karir. Pertama kita akan membahas tentang manajemen. Jadi, manajemen itu apa sih? Nah, manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi money, material, mesin, dan metode yang secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu maksudnya apa? Dalam melaksanakan pekerjaan organisasi, dengan menggunakan sumber daya organisasi itu harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi yang namanya pemborosan. Setiap pemborosan yang terjadi dalam penggunaan sumber daya organisasi, sekecil apapun itu, berarti suatu kerugian, bukan? Dan kalau sudah terjadi kerugian, itu berarti tidak efektif. Karena salah satu indikator efektif adalah tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada sebuah kerugian. Oke, next. Kata kedua, karir. Nah, pasti sobat tidak asing lagi kan dengan mendengar kata career atau karir. Bagi kalian yang kini sedang di semester akhir atau baru lulus kuliah nih, mungkin sering mendapat pertanyaan mengenai perencanaan karir di masa depan. Tapi, apa itu karir? Kenapa penting memiliki perencanaan dan harus dikembangkan? Agar kalian tidak kebingungan, yuk simak videonya berikut ini. Sederhananya nih teman-teman atau sobat nih, career atau karir adalah pengalaman dan hal-hal yang telah kalian lakukan sepanjang hidup kalian untuk mencapai cita-cita. Ketika kita membahas mengenai karir, maka tidak lepas dengan proses membangunnya. Usaha yang kamu lakukan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman di dunia kerja dan kehidupan juga merupakan proses membangun karir loh sobat. Selain itu, karir yang sedang kalian jalani tidak terlepas dari beberapa faktor seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bekerja, baik itu yang dibayar ataupun tidak. Pentingnya memiliki perencanaan karir. Emang seberapa penting sih? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman masih ada nih yang belum mengetahui apa sih itu tentang jenjang karir dan bagaimana keterkaitannya dengan perencanaan karir. Career path atau jenjang karir ini merupakan serangkaian jabatan struktural yang bisa membantu teman-teman untuk mencapai pekerjaan yang dicita-citakan loh. Contohnya nih, teman-teman ingin mendapat sebuah jabatan sebagai Chief Technology Officer atau CTO di sebuah perusahaan. Kamu tidak bisa dong serta-merta tunjuk langsung sebagai CTO. Sebagai gantinya, ada beberapa kualifikasi yang perlu teman-teman penuhi untuk bisa menjadi CTO. Kualifikasi tersebut mencakup banyak hal, bukan hanya keahlian teknis dan soft skill aja loh sobat, tetapi juga pengalaman karir. Nah, pengalaman karir itu merupakan jenjang karir yang perlu kamu lalui untuk menjadi CTO. Cara menyusun perencanaan karir. Catat ya teman-teman. Yang pertama, tentukan tujuan atau goals kalian nih. Bukan hal yang baru lagi kan, untuk setiap aktivitas yang ingin kalian lakukan harus memiliki tujuan. Hal ini tentunya berlaku untuk menyusun perencanaan karir. Dalam menyusun tujuan tersebut, kalian dapat menggunakan konsep SMART agar menjadi lebih mudah.
Poin pertama, spesifik. Apa yang ingin kamu capai, mengapa, dan di mana. Kemudian poin kedua, measurable atau terukur. Pastikan bahwa tujuanmu ini dapat terukur sehingga dapat dievaluasi nantinya. Misalnya, kalian ingin mendapatkan promosi dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Poin ketiga, achievable. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tujuanmu ini tercukup realistis untuk dicapai? Kemudian, tentukan ya langkah-langkah untuk mencapainya. Next, relevan. Pastikan bahwa tujuanmu ini dapat relevan dengan cita-cita dan karir yang ingin kalian capai di masa depan. Dan yang terakhir, time based. Tetapkan atau berikan jangka waktu untuk mencapai tujuanmu agar ini tuh bisa menjadi pendorong untuk kalian bisa mencapai tujuan karir yang ingin dicapai. Cara yang kedua, pelajari tentang karir potensial. Selanjutnya, yang harus kalian lakukan adalah mempelajari mengenai karir yang cocok dengan diri teman-teman dan juga memiliki industri yang potensial. Kalian dapat mengawalinya dengan mengamati prospek kerja dari jurusan kuliah yang kalian ambil loh teman-teman. Kemudian, bisa juga nih mencari informasi mengenai pekerjaan tersebut dengan melakukan riset dan bertanya kepada senior ataupun rekan kerja. Misalnya seperti, bagaimana kondisi pekerjaan dan industrinya di masa depan? Apakah berkembang pesat atau malah mengalami kemunduran? Selain itu, coba cari tahu keterampilan yang dibutuhkan, apa yang mereka gunakan, dan kualifikasi apa yang harus dimiliki. Dan jangan lupa, mengenai pengalaman, tanyakan kepada mereka pengalaman apa yang mereka peroleh sebelum berada di posisi mereka saat ini. Cara yang ketiga, identifikasi keterampilan dan pilihan pekerjaan. Setelah mengetahui pekerjaan mana yang menurut kalian memiliki potensi yang baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi kecocokan antara keterampilan yang kalian miliki dengan pekerjaan yang akan kalian pilih. Misalnya, kalian memiliki kemampuan web developing, maka coba cari pekerjaan yang cocok dengan kemampuan tersebut, seperti front end, back end, hingga UI atau UX designer. Setelah itu, coba luangkan waktu untuk mencari tahu mengenai lowongan, persyaratan masuk, tingkat gaji, dan kesempatan untuk mengembangkan karir. Karena dengan meneliti hal tersebut, itu akan membantu teman-teman untuk membangun rencana pengembangan karir yang profesional. Yang keempat, cari tahu kelebihan dan kelemahan. Setelah mengetahui kemampuan yang kalian miliki, coba cari tahu kelebihan dan kekurangan kalian. Hal ini tuh sangat dapat membantu loh untuk mengevaluasi diri. Kalian akan mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan dari diri teman-teman. Kemudian cara yang kelima, tentukan hal-hal penunjang karir. Jika sebelumnya kalian sudah mengetahui hal apa yang menjadi kekurangan teman-teman, maka selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan atau mengatasi dari kekurangan dari teman-teman. Misalnya, teman-teman masih kurang dalam soft skill seperti kemampuan komunikasi, maka kalian dapat melatihnya atau mengikuti kelas yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut loh.